Mari sama-sama kita dukung video ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe agar video ini dapat lebih bagus lagi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permintaan kita, segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya. Kita selaku hamba-Nya harus pandai-pandai bersyukur. Di antaranya nikmat Allah, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Terlebih yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada penghulu kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzmah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadisnya menyatakan, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya daripada ibadah. Maka itu kita selaku hamba Allah yang beriman, tatkala kita ibadah, maka kita selingkan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar pun kita jalankan. Orang yang berdoa dan ikhtiar akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tanpa doa, maka orang tersebut akan dikatakan sombong. Dan doa tanpa ikhtiar akan sia-sia. Maka itu mintalah kepada Allah, walaupun tali sepatu. Ketika kita tidak punya, maka gantungkanlah masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu min ilaihil hablil warid. Allah dekat kepada hamba-Nya seperti urat leher kita. Begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka itu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Di samping doa, kita harus fasaddaqal amal, maka perbanyaklah amal-amal kebajikan kita. Di samping kita berinfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu kaya. Ketika kita kaya, kita akan lupa. Tapi ketika selagi kita lapang, selagi kita punya, maka niatkanlah, sedekahkanlah harta kita bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Pada masa Rasulullah SAW
berjuang dengan angkat senjata. Dan pada saat ini, selagi kita lapang, kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita investasikan untuk ladang akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamassali habbat ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atum wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal ia menanam satu pohon yang mempunyai cabang ranting yang setiap rantingnya Allah lipat gandakan menjadi 10, dan Allah ganti dengan sampai 700 kali lipat. Allah maha kaya lagi maha luas pemberiannya. Maka itu sisihkan jika kita punya harta, baik yang sedikit, baik semisal semen, semisal paku yang menancap di masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah, yaitu Baitullah, wajilat ardi masjidan wa tahuran. Setiap bumi adalah masjid Allah, rumah Allah, dan sebagai pengampun dosa kita semua. Investasikan harta kita, perjuangkanlah harta kita yang kita punya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari hisab akan mempertanyakan dari mana engkau dapat harta dan engkau belanjakan kemana. Selagi di dunia, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal dan akhirat tempat menuai. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat munadi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berkata, Allahumma u'ti munfikan khalafan. Ya Allah, gantilah harta-harta yang dikeluarkan oleh donatur dengan segera engkau ganti. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka gantilah infak mereka. Wa'uti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah orang yang enggan berinfak hartanya di jalanmu ya Allah sehancur-hancurnya. Inilah doa malaikat setiap pagi dan setiap petang. Maka itu, bila mana kita mempunyai rezeki, walau semisal satu sak semen, walau semisal satu paku yang menancap di dinding-dinding masjid, maka itu Allah lipat gandakan dengan pahala yang berlipat ganda. Allah akan kabulkan segala hajat yang kita punya, yang kita inginkan, yang kita mau, Allah akan kabulkan. Ada suatu kisah di mana Nabi Allah Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, maka hewan tersebut ingin menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hewan yang paling besar adalah gajah. Pada saat itu gajah menyumbangkan hartanya di jalan Allah sebesar badannya. Kuda menyumbangkan hartanya di jalan Allah sebesar badannya. Lalu semut menyumbangkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala seukuran badannya. Tatkala semut berkata demikian, semua hewan tertawa, menertawakan semut. Wahai semut yang kecil, engkau menyumbangkan sebesar badanmu, maka
ketika kamu mengeluarkan infak kamu sebesar itu, maka tiada artinya. Tapi Nabi Sulaiman menyatakan bahwa yang demikian itu pantas untuk mereka golongan semut, karena tidak mungkin bagi semut menyumbangkan harta sebesar badan gajah. Dari cerita ini yaitu disimpulkan, semampu kita, mastata'tum, semampu kita, apa yang kita punya kelak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam investasi akhirat di sini beralamat Jalan Dermaga, Tegal Amba, RT 14 RW 11 nomor 69. Ada pembangunan masjid di RT kami, di lingkungan RW kami ada pembangunan masjid. Maka itu sudikah kiranya para donatur menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kemakmuran masjid, karena kita melihat estimasi biaya yang besar 2,3 M. Barangkali itu mudah-mudahan jadi pertimbangan para hati donatur untuk menyumbangkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami Al-Fakir mendoakan kepada Bapak Ibu semua yang telah berjuang di jalan Allah, yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jazakumullah khairan ahsanul jaza. Semoga Allah akan membalas segala apa yang Bapak Ibu berikan kepada rumah Allah, bait Allah. Mudah-mudahan pahala yang Allah berikan kepada kita semua menjadi suatu bukti bahwa kita benar-benar beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.